Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis wa kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini menjelang siang. Cuaca mendukung, Allah tidak kirimkan hujan dengan kondisi udara yang segar. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Semoga yang hadir di sini Allah berikan panjang umur, berkah umur, berkah rezeki, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Dengan adik-adik kita sekarang masih sekolah di sini, semoga mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan tetap menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang pertama dan tetap berbakti dengan guru-guru mereka. Dan semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mendatangkan ikatan silaturahmi untuk kita saling mengenal, saling menyapa dan menegur dan saling mendoakan. Dan semoga Allah SWT kumpulkan juga kita semua di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bikulli ni'matin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ahibaihi syarrul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena ini kita isi 2 kali Bu ya. Mungkin ibu yang kemarin sudah pernah ketemu ke Bapak sekalian, saya di sini dan isi 2 kali, semoga nggak bosan. Ya, ngobrol sama Pak Beni, Pak Beni kok saya isi lagi, takutnya bosan jamaahnya. Maka semoga yang hadir di sini tetap ya, bisa semangat untuk belajar, karena di sini sama-sama kita ingin mencari ilmu. Jadi ilmu bisa didapatkan dengan cara majelis seperti ini. Orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada semua yang hadir dari alumni tahun berapa? Yang paling kuat tahun berapa? 89. Dari 89. Kalau saya lahir 87. Pas nih sesuai nama sekolahnya. Jadi kelahiran 87 ya. Kalau ini dari 89 yang lulus, alhamdulillah. Jadi dengan tema yang akan kita angkat untuk pagi hari ini, semoga Allah berikan kita kepahaman tentang daurah Palestina. Jadi istilah daurah ini biasanya kembali ke pembahasan, satu pembahasan yang diulang-ulang. Karena daur itu bahasa Arab. Dari kata daurah artinya perputaran. Sudah dipelajari lagi sampai masuk ke dalam pikiran, sampai hafal, sampai ingat, sehingga menguasai. Maka sebenarnya kalau dibilang daurah ini nggak masuk, karena ngajinya nggak nyampe berkali-kali. Ngajinya cuma sampai duhur, apa sampai sore Bu? Sampai sore jemurannya belum diangkat ya? Belum masak buat suami ya. Jadi daurah ini memang minim ini 1 tahun. Itu dulu saya di Pondok Magelang, saya ada daurah fikih. Kita juga pernah belajar fikih selama 1 tahun, pembahasan fikih saja. Ada juga daurah hadis.
Jadi dalam 1 tahun kita pelajari dari dasar-dasar hadis sampai semua dipelajari, termasuk kutubus sittah, ada Bukhari, Muslim, macam-macam, itu namanya daurah, ya. Jadi istilah daurah sebenarnya tidak cukup hanya dengan waktu 1 jam. Artinya jika ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian punya kesempatan untuk belajar lagi dengan ustadz yang lain, memperdalam lagi tentang sejarah Baitul Maqdis di Palestina, insya Allah itu juga termasuk program daurah. Karena intinya semakin diulang-ulang maka akan semakin masuk. Semakin diulang-ulang maka akan semakin paham. Semakin diulang-ulang insya Allah bisa menyampaikan dan mengamalkan. Boleh kita masuk ke pembahasan di dalam Al-Quran. Jadi kita sudah siapkan materinya tentang penyebutan Baitul Maqdis di dalam Al-Quran. Ini disebutkan 2 kali. Jadi tadi adik kita ada membaca sebagian ayat, tapi penyebutan kalimat Baitul Maqdis ini disebutkan berapa kali? 2 kali. Pertama penyebutan masjidnya, ya, penyebutan masjidnya yaitu yang kita kenal dengan Masjidul Aqsa. Dalam surat Al-Isra ayat ke-1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini penyebutan nama masjidnya, disebut dengan Masjidil Aqsa. Karena ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, masjid di dunia ini cuma ada 2, yaitu Masjidil Haram, kita sebut juga dengan Ka'bah. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Di mana karena ada 2 masjid, maka Allah hanya menyebutkan 2 saja. Di saat itu belum ada Masjid Nabawi, belum ada Masjid Quba. Karena Masjid Quba mulai dibangun ketika Nabi perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelahnya ada Masjid Nabawi ketika Nabi sudah mukim dan tinggal di Madinah. Artinya masjid tertua sebelum ada masjid-masjid di dunia ini cuma ada 2. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Dan Al-Aqsa ini letaknya ada di Palestina yang sekarang kita ingin bahas. Ini penyebutan pertama. Terus jaraknya berapa tahun pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini selisih 40 tahun. Berapa, Bu? 40 tahun. Lama apa sebentar ini, Pak? Lama. Jadi pertama Masjidil Haram dulu. Selisih dengan Masjid Aqsa ini 40 tahun. Pertanyaan, siapa yang pertama kali bangun, Bu? Siapa yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa? Siapa? Dari awal sekalian. Yang membangun Masjidil Haram yang pertama kali ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi riwayat ya dari hadis Nabi SAW yang membangun Masjidil Haram pertama kali Nabi Adam. Yang membangun Masjidil Aqsa itu juga pertama kali Nabi Adam. Karena manusia pertama yang tinggal di bumi adalah Adam alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Adam sudah membangun Masjidil Haram dan Nabi Adam juga membangun Masjidil Aqsa, ada satu peristiwa yang kita sudah paham, namanya banjir bandang. Kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam, di mana dari kejadian itu Masjidil Haram ini hancur, ya, hancur hanya tinggal pondasinya saja. Begitupun Baitul Maqdis, ini juga hancur tinggal pondasinya saja. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sampaikan orang kedua yang membangun setelah Adam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalimatnya wa id yarfa'u Ibrahim qawa'an minal baiti
wa Ismail. Di situ disampaikan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan, bahasanya bukan membangun, tapi yarfa, artinya apa? Meninggikan. Kenapa meninggikan? Karena pondasinya sudah ada. Siapa yang membangun pondasi pertama kali adalah bapak kita atau disebut dengan Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di Masjidil Aqsa juga dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ustaz, Nabi Ibrahim itu tinggalnya 2 tempat, Ustaz. Ya, Bu. Itu dia dijelasin. Nabi Ibrahim punya istri berapa, Bu? 2. Ini yang terkenal ya. Siapa saja namanya, Bu? Pertama, Ibunda Sarah. Ya, Sarah ini adalah masih keturunan kerajaan. Ketika Ibrahim alaihissalam dibakar selama 40 hari oleh Namrud, di saat itu ada seorang wanita yang sangat mencintai Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu ganteng. Jadi jangan dipikir Nabi nggak ganteng. Semua Nabi itu wanita. Orang ganteng pasti istrinya. Benar nggak, Bu? Nah, benar ya. Kok suami saya nggak ganteng, Ustaz? Padahal nggak cantik. Ya, ini pertanyaan ya. Jadi Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Ketika beliau dibakar selama 40 hari, ya, ada seorang wanita yang jatuh cinta namanya Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Ibunda Sarah, sehingga di saat itu yang beriman adalah Ibrahim dan Sarah, cuma 2 orang. Ya, kemudian perjalanan Nabi Ibrahim ke Mesir. Jadi Nabi Ibrahim jalan ke Mesir, itu ada seorang raja yang kalau ketemu dengan perempuan yang cantik, kalau dia punya suami, maka suaminya dibunuh. Karena raja ini sangat senang dengan perempuan-perempuan cantik, kolektor. Tapi kolektornya apa? Wanita. Kolektornya perempuan. Maka ada satu kisah yang menarik dari bapak dan ibu tahu ceritanya, kalau sudah tahu alhamdulillah. Ketika itu Nabi Ibrahim memasuki kota Mesir. Di sana ditanya ini Ibrahim, ini sebelah kamu siapa? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah saudara saya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ini istri saya. Ini hanya bilang saudara. Ini Nabi loh. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang ditanya, Pak, itu yang kemarin diboncengin siapa? Adik. Padahal istri. Betul nggak, Bu? Ini bapak-bapak yang hebat apa bapak-bapak yang cerdas? Ya. Ditanya ini siapa? Ini adik. Nabi Ibrahim ditanya ini siapa? Saudaramu. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan demikian? Karena kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, beliau akan dibunuh. Pasti itu. Karena satu hal yang membuat laki-laki tidak bisa memiliki wanita adalah suami. Selama masih bersuami, jangan harap bisa bersatu. Betul, Pak? Ya, penghalang terbesar untuk memiliki seorang wanita adalah suaminya. Maka Nabi Ibrahim tidak mengatakan suami, tapi Nabi Ibrahim mengatakan ini saudara perempuanku. Setelah selesai jadi dibunuh, Nabi Ibrahim ditarik sama istrinya, yaitu ditarik sama Ibunda Sarah. Wahai suamiku, saya tidak pernah menyangka ada Nabi yang bohong. Betul nggak? Kok kamu bohong? Saya kan istrimu. Kenapa kau bilang kamu saudaraku? Ini cerdasnya Nabi Ibrahim. Kok ceritanya Nabi Ibrahim Ustaz? Nanti nyambung ke Palestina, nanti nyambung ke Yahudi, karena memang harus diceritakan dari awal. Ya, ketika Nabi Ibrahim ditanya, kenapa engkau bohong? Padahal engkau seorang nabi. Apa kata Nabi Ibrahim? Tadi saya bilang apa? Kau bilang untuk mereka, aku saudara. Ya kita saudara seiman. Nah itu, ini disebut tauriyah. Orang-orang menyangka saudara kan kandung, tapi Nabi Ibrahim menjelaskan saudara seiman. Ada nggak dalilnya dalam Quran? Ada, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Saya saudaranya Pak Beni,
Masa si Ustadz kok gak mirip? Saudara seiman. Saya saudaranya Pak Anies. Masa? Iya, saudara seiman. Saya saudaranya Raja Salman. Ah, enggak benar Ustadz. Benar, saudara seiman. Jadi perlu dipahami, Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong karena sifat Nabi itu harus sidik, amanah, tabligh, fatwa. Enggak ada Nabi yang berbohong. Akhirnya karena Siti Sarah ini harus dibawa di kerajaan, maka Nabi Ibrahim bilang kepada Sarah, wahai istriku, ini rajanya ini kalau macam-macam, kamu baca amalan, dikasih amalan disuruh baca doa, minta sama Allah. Maka betul karena Sarah ini wanita yang sangat cantik sekali, karena orang kerajaan, namanya orang kerajaan pasti terawat. Jangan samakan orang kampung dengan orang apa Bu? Istri pejabat sama istri petani sama nggak Bu? Sama nggak Bu? Beda. Istri pejabat terawat, istri petani terawat nggak Pak? Terawat kalau suaminya open, ya. Tapi rata-rata kalau istri petani nggak terawat, anak kebanyakan ke sawah, situ ngurusin rumah nggak terawat. Tapi kalau istri pejabat terawat. Sarah ini termasuk orang-orang kerajaan, jadi sangat terawat, sangat cantik. Maka begitu sampai di kerajaan, Raja Mesir ingin menikmati daripada Sarah. Begitu memegang, belum nyampe dipegang, tangannya stroke, nggak bisa gerak. Pegang lagi, stroke lagi. Ini kayaknya bukan manusia. Dipanggil siapa? Pengawal. Pengawal sini. Kamu suruh bawa orang ya, bukan bawa jin. Paham ya kalimat ini? Kamu suruh bawa orang, bukan bawa jin. Kenapa Raja? Ini perempuan kayaknya bukan manusia. Setiap saya ingin menyentuhnya, tangan saya lumpuh. Lepasin ini perempuan. Dan kasih hadiah satu orang hamba saya untuk saudaranya perempuan ini. Maka dikasihlah hamba saya namanya Hajar. Paham Bu? Ya, jadi Ibunda Hajar itu oleh-oleh dari Raja Mesir yang dulu pernah ingin mengganggu istrinya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi cerita seperti itu dulu. Akhirnya Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Di situ ada Hajar, ada Ibunda Sarah. Normal nggak Pak? Laki-laki cinta dengan perempuan. Normal nggak Bu? Normal. Maka karena Nabi Ibrahim berjalan dengan Sarah dan Hajar, timbul perasaan cinta. Tapi Nabi nggak kasihan. Akhirnya Ibrahim menikahi Sarah dan menikahi Hajar. Jatuhnya yang awalnya istrinya satu, jadi punya istri dua. Jadi berapa Bu? Dua. Nabi Ibrahim istrinya lebih dari dua sebenarnya. Tapi yang terkenal karena kita bahas dalam Palestina, kita akan sampaikan. Lah karena Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah ini nggak bisa disatuin ya. Namanya perempuan walaupun istri pertama, istri kedua, ini tetap harus diapain? Diapain Bu? Dipisah. Ya makanya kalau ada orang Ustaz, boleh nggak seorang laki-laki punya istri dua satu rumah? Boleh, tapi kejam suaminya. Ya, suaminya kejam. Kenapa kejam? Karena pasti istri pertama akan sakit ketika melihat istri kedua akan sakit ketika melihat istri pertama. Betul Bu? Betul nggak Pak? Ini kayaknya pada takut-takut ini. Jadi kita pahami dulu Bu kisah ini. Karena untuk menjaga perasaan, ya karena Nabi Ibrahim juga tidak bermasalah, maka Ibunda Hajar diletakkan di kota Mekah. Di saat itu Mekah itu masih tanah lapang, kosong belum ada bangunan. Ada beberapa fondasi bekas Ka'bah yang roboh ketika banjir bandang. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibunda Hajar yang saat itu sudah hamil seorang putra, namanya adalah Nabi Ismail bin Ibrahim. Sehingga dari keturunan Hajar ada seorang nabi namanya Ismail. Dari Ismail Nabi menikah dengan orang-orang yang hijrah ke Mekah.
lahirlah disebut dengan kota Mekah yang kita sebut sekarang dengan Makkatul Mukarramah. Dan Nabi Muhammad itu jalurnya adalah jalurnya Siti Hajar. Bapaknya sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari semua keturunan Ismail itu disebut dengan orang Arab. Jadi yang disebut dengan Arab adalah orang-orang yang jalur keturunannya dari Ismail alaihissalam. Sehingga Nabi Ismail dijuluki dengan Abul Arab. Ismail punya julukan Abul Arab, artinya bapak wong Arab. Nah ini Ismail. Kemudian ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di Mekah, Nabi Ibrahim tinggal di Syam. Yang kita akan bahas di Syam dengan istrinya yang pertama namanya Ibunda Sarah. Jadi Sarah Ibrahim tinggal di Syam yang sekarang kita sebut dengan Palestina. Paham di situ ya? Di situ Nabi Ibrahim juga mulai membangun bangunan. Bangunan yang dibangun tentunya Baitul Maqdis. Makanya selisihnya lama. Kenapa? Karena Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ishak itu putranya Ibrahim dari jalur Sarah. Jadi Sarah punya anak laki-laki setelah lama banget, ya. Jadi Ismail lahir, berapa tahun kemudian baru lahir Ishak. Ishak itu dari istri pertama, namanya adalah Ishak bin Ibrahim. Ibunya Ishak adalah Sarah. Maka sudah jelas di sini saya kasih gambaran jelas. Orang Arab ini jalurnya Ismail. Orang Yahudi jalurnya Ishak. Israel, Bani Israel ini jalurnya Ishak. Palestina, orang Palestina yang sekarang kita bilang itu kan orang Arab, ya, pecahan Arab Palestina. Itu jalurnya Ismail. Pertanyaannya, bapak mereka sama nggak? Siapa bapak mereka? Ibrahim. Bisa dibayangin ya, Palestina, Yahudi, ya, orang Palestina dan orang Israel dulu bapak pusatnya sama. Bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ibunya beda. Di mana Bani Israel dari jalurnya Siti Sarah, sementara Nabi Ismail, Nabi Muhammad ini dari jalurnya Hajar. Nah ini yang kita akan bahas. Itu sejarah daripada putranya Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Kemudian Ishak itu punya anak. Nama anaknya Nabi Ishak adalah Nabi Yakub. Kita akan bahas dulu tentang Yahudi dulu. Yakub punya anak, jumlah anaknya banyak. Ya, Yakub ini punya 12 anak laki-laki. Boleh kita baca pelan-pelan. Siapa anaknya Nabi Yakub? Berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub putranya Nabi Ishak, Ishak putranya Nabi Ibrahim. Ini punya anak 12. Pertama Ruwaibil, yang kedua Sa'ul, yang ketiga Lawi, yang keempat Yahuda, yang kelima Yasbabun, yang keenam Zabadun, Wadun, Bahyun, Huda, Shish, Binyamin, Yusuf. Ini 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dari semua anak Nabi Yakub yang 12 itu tadi saya menyebutkan ada namanya Yahuda. Dan dari Yahuda ini maka semua keturunan-keturunannya disebut Yahudi. Paham Pak ya? Jadi Yahudi ini jalurnya Nabi Yakub alaihissalam. Beliau adalah putra keempat dari Nabi Yakub. Putra pertama namanya Ruwaibil, kedua Sa'ud, ketiga Lawi, Yahuda, sampai ada Nabi Yusuf dan Binyamin. Jadi Yusuf bin Yamin itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Pertanyaannya, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Syam. Jadi Nabi Yakub tinggal di Syam atau disebut dengan Palestina. Kemudian karena mereka domisili pindah, artinya pindah domisili. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf ini dibuang di sumur, kemudian ditemukan oleh seorang laki-laki
laki-laki namanya Abdul Aziz, punya istri namanya Zulaikha. Sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja, maka Yakub dan semua saudara-saudaranya yang awalnya tinggal di Palestina itu pindah domisili ke Mesir. Kenapa? Karena di Mesir ada seorang raja namanya Yusuf alaihissalam. Paham ya? Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja, Mesir bagus, Mesir nyaman karena dikuasai oleh orang-orang Islam. Akhirnya selang beberapa lama muncullah seorang raja yang dolim. Ketika Nabi Yusuf meninggal, datang laki-laki selain Nabi Yusuf, yaitu yang menggantikan raja Mesir. Datanglah namanya Fir'aun. Fir'aun ini yang menjadi penguasa kota Mesir. Di zaman Fir'aun ada seorang nabi dari keturunan Bani Israel namanya Nabi Musa. Nabi Musa siapa Ustaz? Nabi Musa ini masih keturunan Bani Israel. Coba kita baca nasabnya Nabi Musa biar urut. Nabi Musa ini punya ayah namanya Imron. Imron punya ayah namanya Kohasi. Kohasi punya ayah namanya Uzair. Uzair punya anak namanya Lawi. Lawi punya ayah namanya Yakub. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Jadi Nabi Musa jalurnya Lawi. Ya, Nabi Musa jalurnya Lawi. Maka ketika Nabi Musa menang melawan Fir'aun, Nabi Musa menyeberang laut. Di situ Nabi Musa pengen kembali ke Sam. Gimana nih, Bani Israel kita kembali ke Sam saja? Ternyata di Sam ada kaum yang disebut kaum Jabariyin atau kaum raksasa. Mau nggak mau Nabi Musa tidak bisa masuk karena umatnya tidak mau berantem dengan kaum Jabariyin tadi. Sehingga akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel gelandangan selama 40 tahun di hutan, nggak punya tempat tinggal, sampai akhirnya Allah buka kota Palestina yang disebut dengan Baitul Maqdis setelah 40 tahun itu. Paham ya? Akhirnya Bani Israel masuk ke wilayah seperti semula zaman bapak-bapaknya dulu, yaitu di Ardul Muqaddasah atau bumi yang disucikan. Itu zaman Nabi Musa. Setelah zaman Nabi Musa, maka Baitul Maqdis lama-lama dikuasai juga oleh orang-orang jahat yang kita sebut dengan ceritanya Jalut. Ada di dalam Quran, ada Jalut, ada Tobut. Jalut ini adalah seorang kaum raksasa termasuk keturunan dari Kan'an. Kan'an ini putranya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Jalut itu masih keturunan kaum raksasa. Dan terjadi pertempuran antara Jalut dengan Talut. Talut ini adalah raja, tapi bukan nabi. Di zaman Raja Talut ada seorang pemuda yang gagah berani, namanya Nabi Daud alaihissalam. Paham ya? Ini kisah setelah Musa. Jadi Daud ini kisah setelah Musa. Dan Daud ini orang Yahudi. Kita akan baca nasabnya Nabi Daud. Daud bin Isai bin Obed bin Boaz bin Salmat bin Nahason bin Aminadab bin Hezron bin Perez bin Yehuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Daud ini masih keturunan anaknya Nabi Yakub yang namanya Yehuda. Kalau Nabi Musa keturunan anaknya Nabi Yakub yang namanya Lawi. Jadi perlu saya ulang ya. Nabi Daud dan siapa? Musa. Duluan siapa Bu? Duluan Musa. Musa dari jalur Lawi, Daud dari jalur Yehuda. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman, disebut dengan Sulaiman bin Daud atau King of Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menjadi raja, Nabi Sulaiman mampu menguasai Baitul Maqdis. Di situ dibangun sangat megah sekali Pak. Ya, zaman dulu, zaman sebelum Baitul Maqdis dihancurkan oleh Bukhtanatsar. Bukhtanatsar itu seorang preman yang dilahirkan di hutan karena dibuang oleh ibunya, kemudian diasuh oleh singa, akhirnya jadi penjahat kelas kakap, sehingga menghancurkan hampir semua Bani Israel dan merobohkan Baitul Maqdis saat itu. Ya, itu Nabi zamannya Nabi Sulaiman setelah wafat. Kemudian setelah Nabi Sulaiman ada turun berikutnya yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu masih jalurnya Nabi Sulaiman. Paham ya? Jadi Nabi Isa ini masih jalur Yahudi. Bisa dipahami Pak? Ya, jadi jalurnya Nabi Daud. Maksudnya Nabi Daud kembali ke Yahudi. Jadi Nabi Daud,
Nabi Sulaiman, Nabi Isa itu keturunan anaknya Yakub yang bernama Yahudi. Paham ya? Kalau Nabi Musa tidak ada hubungan, Nabi Yusuf tidak ada hubungan. Ya. Seterusnya, akhirnya karena Baitul Maqdis sudah roboh, maka Baitul Maqdis dibuka lagi di eranya Umar bin Khattab. Jadi di zaman Rasulullah Baitul Maqdis masih hancur, belum bisa dikuasai karena lawannya Romawi Persia, yaitu gladiator negara-negara kuat, belum dikuasai. Kenapa Nabi tidak bisa menguasai Baitul Maqdis saat itu? Karena Nabi sedang fokus untuk membuka kota Mekah. Karena Nabi hijrah dari Madinah 10 tahun kemudian Nabi meninggal, 8 tahun Nabi hijrah baru Mekah menjadi negara Islam. Ya, ini sama Rasul. Kemudian di eranya Abu Bakar, Baitul Maqdis masih seperti itu, masih dikuasai orang kafir. Baru di eranya siapa? Umar bin Khattab, Baitul Maqdis baru dibuka kembali, dibangun oleh Umar dengan bangunan yang megah. Ya, orang-orang kafir yang tinggal di Baitul Maqdis semuanya diusir. Ini sejarah Baitul Maqdis sampai sekarang. Begitu Umar meninggal, dihancurkan lagi sama orang-orang kafir. Memang seperti itu. Dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat, Baitul Maqdis tetap menjadi rebutan. Siapa yang merebut? Semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Palestina jalur Ismail, Israel jalur Ishak. Jadi perang bersaudara. Ini sebenarnya, ini kasus kalau kita lihat pusatnya, ini sebenarnya sama. Artinya kalau orang Palestina bilang ini tanah bapak saya, benar karena bapaknya Ibrahim. Paham ya? Orang Palestina bilang ini tanah bapak saya, karena dulu Nabi Ibrahim tinggal di Syam, di Palestina. Betul, karena orang Palestina punya bapak-bapak tembusnya Ismail. Ismail punya bapak namanya Ibrahim. Orang Israel juga sama, ini tanah turun kami, ini tanah nabi-nabi dulu. Iya, bapak-bapaknya orang Israel dulu juga seorang nabi, yaitu dari jalur Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus nanti yang menang siapa, Bu? Palestina atau Israel, Bu? Maka di sini perlu kita pahami, menang dan tidaknya itu bukan pembahasan. Tetapi orang yang mati dalam kondisi beriman ini baru pemenang sesungguhnya. Artinya ketika ada rakyat Palestina yang dibunuh oleh Israel kemudian mereka mati dalam kondisi beriman, inilah pemenang. Pemenang yang sesungguhnya ketika mati tapi imannya masih tetap kuat, yaitu imannya orang-orang Palestina. Paham ya? Jadi kita tetap mengatakan pemenangnya adalah orang-orang Palestina karena mereka mati dalam kondisi syahid, mati dalam keadaan beriman. Walaupun Israel nanti menguasai Baitul Maqdis, walaupun Israel nanti menguasai Palestina, tapi kalau mereka tidak beriman, tetap pemenangnya adalah orang-orang Palestina, bukan orang-orang Israel. Ini sejarah tentang Baitul Maqdis. Berikutnya kita akan bahas daripada apa fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan Baitul Maqdis, sehingga kita sebagai umat Islam juga harus ikut memperjuangkan Baitul Maqdis dan membela saudara kita di Palestina. Maka di sini akan kita sampaikan beberapa fadilah-fadilah atau keutamaan Baitul Maqdis. Yang pertama, awal masjid ba'da Masjidil Haram bana Adam arba'ina sanah ba'dal Masjidil Haram. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwa Baitul Maqdis adalah masjid kedua setelah pembangunan Masjidil Haram. Jadi umat Islam ikut ambil-ambil dengan adanya Baitul Maqdis. Yang kedua, kiblatul mukminin, ya, menjadi kiblatnya orang beriman selama 17 bulan. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelumnya Nabi Muhammad sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi diperintahkan oleh Allah, Muhammad, kamu hadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan. Jadi artinya Baitul Maqdis juga merupakan kiblatnya orang beriman. Tapi dulu Pak, setelah itu ya tetap kita kiblatnya ke Ka'bah.
Ya, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW ditetapkan harus ke Ka'bah, itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis selama berapa bulan, Bu? 17 bulan. Ya, jadi karena ada kiblat seperti ini, maka Nabi Muhammad disebut dengan wa imamul kiblataini. Nabi Muhammad ini disebut memiliki dua kiblat. Satu Masjidil Haram, yang kedua Baitul Maqdis. Berikutnya fadilah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah titik akhir perjalanan Nabi melaksanakan Isra. Jadi Nabi setarnya di mana? Di Mekah. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram. Setarnya di Mekah, kemudian berhenti di Masjidil Aqsa. Karena Baitul Maqdis pernah menjadi sejarah Isra Mi'rajnya Nabi, maka ini pun merupakan kemuliaan Baitul Maqdis. Dalam artian Baitul Maqdis menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat lima waktu. Maka kita harus bilang, ya. Dan Baitul Maqdis, Nabi Muhammad pernah sholat di Baitul Maqdis dan menjadi imamnya para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu pun dilaksanakan di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Itu kelebihan daripada Baitul Maqdis. Yang berikutnya Badatul Anbiya wa Rasul. Baitul Maqdis ini juga disebut negaranya atau daerahnya para nabi dan rasul. Siapa yang tinggal di Baitul Maqdis? Pertama Nabi Ibrahim, tadi sudah. Yang kedua yang tinggal di Baitul Maqdis ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Lot. Nabi Lot itu dulu tinggal di daerah Sodom. Ya, Nabi Lot itu ponakannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya paman yang punya anak. Lah, paham ya? Terus punya anak lagi. Sehingga Nabi Lot kalau manggil Nabi Ibrahim ini paman. Ketika Nabi Lot Allah perintahkan untuk menghancurkan daripada kaum Sodom, kaum LGBT, ya, karena Nabi Lot ini tinggal di satu daerah yang mayoritas penduduknya itu suka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Akhirnya karena kaum Sodom dihancurkan oleh Allah, kaumnya Nabi Lot kan gak punya tempat. Akhirnya Nabi Lot hijrah dari Sodom ke Syam. Di mana Syam? Tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pernah tinggal di Syam, di Baitul Maqdis ini juga termasuk Nabi Lot. Berikutnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ini satu turun. Zakaria punya istri, istrinya itu punya adik, adiknya itu nikah dengan bapaknya Maryam. Jadi jatuhnya Zakaria dengan Maryam itu paman. Jadi Maryam itu masih keponakannya Nabi Zakaria. Kemudian Maryam punya anak namanya Isa. Jadi Isa ini jatuhnya apanya Zakaria, Pak? Zakaria punya ponakan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Nabi Isa jatuhnya apa? Cucu. Jatuhnya cucunya Nabi Zakaria. Kemudian Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu punya anak umur 140. Jadi istrinya itu mandul, awalnya nggak punya anak. Tapi karena melihat Maryam itu umur 9 tahun bisa mendatangkan makanan dari surga, sehingga Nabi Zakaria doa akhirnya dikasih anak pada saat usia 140 tahun. Ada nggak, Bu? Di sini yang 140 belum punya anak? Udah nggak ada, ya? Artinya kalau ada yang belum punya anak 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun itu masih ada harapan. Nabi Zakaria ini 100 tahun belum punya anak. Istrinya ya juga sama, Bu. Istrinya itu pokoknya 40 lah, jatuhnya bedanya 100, berarti sekitar hampir 90 ya. Ketika Nabi Zakaria umur 140 baru Allah berikan anak. Nenek-nenek dan kakek-kakek baru punya anak setelah penantian 100
40 tahun. Maka jangan pernah berhenti berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nabi-nabi yang tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian termasuk kelebihan Baitul Maqdis, wa fihi qutila Dajjal. Dajjal nanti, Dajjal yang bermata satu, itu pun nanti dibunuhnya di Baitul Maqdis. Siapa yang berhasil membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu nanti zaman setelah kita, semoga kita yang ketemu Dajjal lagi, ya. Karena kalau ketemu Dajjal kata ulama, andikan imanmu sekuat wali, kamu akan murtad jika ketemu Dajjal. Kenapa? Dajjal itu memboikot semua makanan. Ya, kalau pengen makan harus iman dengan Dajjal. Kalau nggak mau makan terserah, tapi mati. Ini zaman Dajjal. Maka kemarin kita ngobrol dengan teman-teman, kita suruh boikot produk Israel saja nggak kuat. Coba kita pikirin ini. Kita suruh boikot produk Israel saja nggak bisa, apalagi nanti kalau Dajjal keluar. Dajjal ini bawa makanan bergunung-gunung. Ikut aku kamu kenyang, nggak ikut mati. Dajjal nggak bunuh orang. Tapi dalam satu riwayat, siapapun yang pernah beriman dengan Dajjal walaupun sekali, maka dia tidak bisa kembali Islam. Ini mengerikan sekali. Mungkin kalau hari ini ada orang murtad, Ustaz saya punya tetangga murtad, kemarin dia masuk Kristen, masih bisa masuk Islam, masih bisa. Ya, murtad 3 hari, hari keempat masuk Islam masih diterima oleh Allah. Tapi nanti kalau ada orang beriman dengan Dajjal sekali murtad, matinya pun murtad, tidak bisa iman lagi. Ini mengerikan sekali. Boleh kita bayangkan, seandainya kita punya anak kecil sedang lapar, udah 5 hari nggak makan. Kemudian anak kita bilang, "Umi, aku pengen makan." Gimana? Kalau makan harus lewat Dajjal. Tapi kalau nggak makan anak saya mati. Ini cobaan berat loh. Maka sering dikatakan para ustaz-ustaz kita, jika hari ini kamu tidak bisa memboikot produk Israel, bagaimana mungkin kamu nanti akan menghadapi Dajjal? Karena Dajjal akan memboikot semua makanan-makanan. Yang ikut Dajjal kenyang, gemuk, sehat. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang kakek-kakek yang punya kambing kurus-kurus, punya ternak kurus-kurus, kering. Begitu ikut Dajjal, kambingnya semuanya gemuk, ternaknya semuanya gemuk, ladang yang gersang kemudian jadi subur. Itu kalau ikut Dajjal. Ini akan terjadi nanti. Jadi fitnahnya lebih dahsyat daripada COVID 2019 dan fitnahnya lebih dahsyat daripada apa yang terjadi sekarang. Makanya Dajjal nanti matinya pun di Baitul Maqdis. Ini merupakan keutamaan Baitul Maqdis. Berikutnya, wa fihi man min arbisam qad da'ana nabi. Baitul Maqdis ini termasuk salah satu tempat yang Nabi pernah berdoa khusus. Ini doa khusus dari Nabi. Doanya, Allahumma barik lana fi Samina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami, untuk negeri Sam kami dan daerah Yaman kami. Jadi artinya Baitul Maqdis ini punya sejarah panjang, bahkan punya tambahan doa khusus dari baginda Rasulullah SAW. Berikutnya Baitul Maqdis juga dihuni banyak sahabat. Siapa sahabat-sahabat yang tinggal di Baitul Maqdis? Ada Ubaidah bin As, Saddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Haris, Wasilah bin Asgor, Dihyah al-Kalyabi, Aus bin Somit, Mas'ud bin Aus. Ini banyak sahabat-sahabat yang tinggal di Baitul Maqdis. Terakhir, Baitul Maqdis Baldatul Ulama, negerinya para ulama, negerinya para wali. Siapa yang tinggal di Baitul Maqdis? Ada Imam Malik bin Dinar, ada Imam Sufyan As-Sauri, ada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan ada Imam Adab kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya rata-rata orang Palestina madhabnya Syafi'i. Madhabnya sama kayak kita. Karena Imam Syafi'i lahir di Gaza. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza, 2 tahun setelahnya ayah beliau meninggal. Jadi Imam Syafi'i itu yatim piatu umur 2 tahun. Karena Imam Syafi'i bapaknya meninggal, maka beliau hijrah dari Gaza ke Mekah. Karena beliau termasuk habaib. Imam Syafi'i ini termasuk dzurriyyahnya Rasulullah, masih keturunan Nabi. Ya, beliau hijrah dari Gaza ke
Mekah di saat usia berapa? Dua tahun. Artinya Baitul Maqdis atau Palestina yang kita kenal sekarang itu adalah tempat kelahiran para ulama. Dan banyak fadilah-fadilah yang lain yang harusnya kita pahami betul. Kenapa kita harus mempertahankan Baitul Maqdis? Sering ditanyakan, kenapa orang-orang Palestina nggak mau pindah? Betul nggak, Bu? Ya, mungkin kalau kita Pondok Ranji diserang, pindah nggak, Bu? Kalau Rengas diserang, pindah nggak? Ya, pindah, harusnya pindah, tapi ini nggak mau pindah. Kata orang Palestina bilang gini, andaikan kami pergi meninggalkan Baitul Maqdis, andaikan kami pergi meninggalkan Masjidil Aqsa, siapa yang mau menjaganya? Maka cukuplah kami sebagai pengganti-pengganti kalian. Ini menunjukkan berarti Pak, kita warga Indonesia, umat Islam seharusnya ikut ambil andil dalam penjagaan Baitul Maqdis, tapi sudah diwakilkan, sudah diserahkan kepada orang-orang Palestina yang mereka tetap semangat tinggal di situ walaupun anak mereka mati, walaupun istri mereka mati, walaupun saudara-saudara mereka mati, mereka tetap tinggal di situ. Kenapa? Karena untuk menjaga Baitul Maqdis, menjaga Masjidil Aqsa dari kekuasaan orang-orang Zionis. Dari kisah ini ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang sejarah singkat tadi. Karena ini pembahasannya daurah ya. Jadi kalau daurah kita harus tahu betul. Jadi kalau kita ambil hukum singkat tadi, intinya Palestina itu ya penghuni asli karena bapaknya dulu adalah Nabi Ibrahim. Berikutnya siapa? Yahudi, ya memang penghuni asli juga. Karena bapak-bapaknya dulu adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Pertanyaannya, dari dua ini siapa sebenarnya yang paling berhak untuk tinggal di Baitul Maqdis? Jawabannya adalah umat Islam. Kenapa? Karena jika Zionis yang tinggal di Baitul Maqdis, jika Zionis yang tinggal di Masjidil Aqsa, kira-kira Masjidil Aqsa jadi apa? Bisa kebayang nggak Pak? Kalau Israel ini menguasai Masjidil Aqsa, Israel menguasai Baitul Maqdis, kira-kira dijadikan tempat apa itu? Pasti akan dijadikan tempat untuk ya hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti masjidnya nanti dibuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena status mereka kafir. Dalilnya mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya ahli kitab siapa? Nasrani dan Yahudi, ya. Sesungguhnya ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka adalah ya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Artinya siapa yang paling berhak? Tentu yang paling berhak adalah orang-orang Palestina, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berhak tinggal di Baitul Maqdis, yang berhak tinggal di Masjidil Aqsa. Maka kita hari ini kita duduk semuanya sama. Jadi kita sudah ada pemahaman sejarah apa yang terjadi dan apa hubungannya Baitul Maqdis dengan umat Islam. wal farti fil umuri wa